Halo anak-anak Miss semua, kembali lagi bersama Miss Evangi di sini. Kali ini kita masuk ke materi konsep mol. Nah, dipahami baik-baik karena ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi, ini juga merupakan materi yang paling penting kamu pelajari. Jadi, disimak baik-baik ya, Nak. Bye-bye. Oke, anakku. Nah, jadi konsep mol yang pertama sekali kamu harus tahu dulu apa itu simbol dari mol. Jadi mol itu sendiri kita simbolkan dia dengan N kecil. Nanti mol ini konsepnya bisa dihubungkan terhadap massa, volume, jumlah partikel, ataupun tekanan suatu zat. Nah, di sini Miss sudah membuatkan cara cepat kamu untuk menguasai konsep mol. Nanti, jika molnya nanti dihubungkan dengan massa, maka kita buat rumusnya adalah massa per AR atau massa per MR. Nah, seperti yang pertemuan sebelumnya, kamu mengetahui bahwa AR itu digunakan untuk menyatakan massa unsur, sedangkan untuk MR itu untuk menentukan massa senyawa. Jadi tergantung soal. Jadi kalau seandainya ada soal yang diketahui itu adalah unsur, maka yang kamu pakai rumus mencari mol adalah massa per AR. Sedangkan jika diketahui soalnya dalam bentuk senyawa, maka rumus yang kamu pakai adalah mol sama dengan massa per MR. Gitu ya sayang ya. Oke, selanjutnya. Nih, jika molnya dihubungkan dengan volume. Nah, di sini ada Miss buat VSTP. STP itu singkatan dari Standard Temperature Pressure. Nah, pada suhu dan tekanan yang tetap itu ya, Standard Temperature Pressure. Nah, oke, bisa kamu lihat nanti di buku atau di sumber-sumber lain ya, apa itu STP. Nah, jadi kalau nanti di soal ada diketahui volume, maka hubungan antara volume dengan mol, kamu buatlah mol sama dengan VSTP atau volume dalam keadaan STP per 22,4. Miss, ini dari mana nih? Nah, nggak usah khawatir, nak. Ini sudah ketetapan yang sudah diukur atau sudah ditetapkan ya, nak ya. Oke, selanjutnya, jika ada nanti hubungan mol terhadap jumlah partikel, maka kamu buat rumusnya adalah mol sama dengan jumlah partikel per L. Nah, L di sini bukan luas ya sayang ya. Nah, L di sini adalah simbol dari bilangan. Nah, bilangan apa? Bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro yang besar nilainya sebesar 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, hati-hati ya nak ketika menentukan jumlah partikel. Nah, ingat ya nak, partikel itu ada 3 macam. Ada dalam bentuk atom, ada dalam bentuk ion, dan ada dalam bentuk molekul. Oke, bisa ya? Nah, Miss kasih contoh misalnya H2SO4. Nah, jadi kalau seandainya ditanya atomnya yang mana? Nah, jawablah dia kalau misalnya yang ditanya itu adalah atom, adalah kita hitung berapa jumlah atom H2, jumlah atom S1, jumlah atom O4. 4 tambah 1, 5 tambah 2 berarti jawablah dia nanti jumlah atomnya tuh 7. Kalau ditanya ion, nah sesuai dengan ionisasi, maka H2SO4 itu bisa terionisasi menjadi H plus ditambah SO4 negatif 2. Berarti jumlah ionnya kita lihat H di sini ada 2, berarti sini kali 2. SO4-nya ada 1. Berarti kalau nanti ditanyakan ion, maka jawablah dia dengan koefisiennya dijumlahkan. 2 tambah 1 berarti 3. Miss, dari mana kami mengetahui ionisasi? Boleh kamu baca dalam penentuan tata senyawa ya nakku ya. Oke, kalau seandainya yang ditanya molekul, molekul itu berarti dalam bentuk senyawa. Ya, di sini molekul apa dia? Molekul H2SO4 sebanyak berapa? Sebanyak 1, gitu ya. Jadi nanti tergantung soal apa yang ditanya, itulah jawab. Kalau ditanya molekul berarti 1 dibagi jumlah ini. Ya sayang ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nomor 1. 3,2, di sini koma ya sayangnya, lupa. 3,2 gram gas metana atau CH4 dengan AR C sama dengan 12, ARH sama dengan 1. Tentukanlah volume gas dalam keadaan STP. Jangan langsung menyerah ya.
Kita buat cara penyelesaiannya nomor 1. Nah, apa saja di situ yang diketahui, Nak? Ya, yang diketahui di situ yang pertama adalah massa. Oke, diketahui massanya berapa? 32 gram. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, diketahui AR. CH4 ini. Nah, CH4 ini apa? Senyawa atau unsur? Ya, ini adalah senyawa. Berarti dalam hal ini yang kita pakai, yang mana rumusnya? Yang ini ya kan? Kenapa yang ini? Karena CH4 itu dalam bentuk senyawa. Maka yang rumus mencari mol nanti yang kita pakai adalah massa per mR. Kalau seandainya di soal itu misalkan, misalnya 32 gram C. Nah, C itu kan unsur, maka yang dipakai rumusnya nanti adalah massa per AR. Oke, berarti dari soal bisa kita cari MR dari CH4. Masih ingat gak gimana cara mencari MR? Ya, berapa jumlah atom C di sini? 1. Berarti 1 kali AR C ditambah berapa jumlah atom H-nya? 4. Berarti 4 kali AR H. Ya, tinggal substitusikan apa yang diketahui. 1 dikali berapa ARC tadi? 12. Berarti 1 dikali 12 ditambah 4 dikali berapa ARH? 1. Berarti 4 kali 1. 1 kali 12, 12 ditambah 4 kali 1, 4. Maka MR dari CH4 kita peroleh adalah 16. Apalagi yang diketahui? Gak ada ya? Maka tentukanlah volume. Berarti dalam hal ini apa yang ditanya? Yang ditanya adalah volume. Oke, berapa? Nah, yuk jangan langsung menyerah. Kita lihat soal tadi. Rumus-rumus tadi. Nah, di sini diketahui massa. Berarti ada hubungannya dengan ini tadi kan, Nak? Nah, yang ditanya adalah volume. Volume yang mana? Ini. Berarti kita buat secara matematis yang mana yang mau kita pakai? Ya, massa, MR, VSTP dan 22,4. Yang ditanya kan volume ini yang ditanya. Berarti bisa kita pakai rumus yang ini. Kita tuliskan. Berarti massa per MR. Tadi tahu kan kenapa MR? Karena CH4 itu dalam bentuk senyawa. Massa per MR sama dengan VSTP per 22,4. Berapa massanya? 32 per MR-nya 16 sama dengan volume dalam keadaan STP per 22,4. Nah, 32. Tadi 3,2 per 16 sama dengan berapa dia? Ya, sama dengan, ini kan 32 bagi 16 adalah 2, ya kan? Tapi karena ada di sini koma, satu belakang koma berarti 0,2 sama dengan VSTP per 22,4. Maka VSTP berapa? Tinggal dikali-kalikan kan? 22,4 kali 0,2 berarti 4,48 liter. Itu dia ya. Itulah jawaban yang bagian pertama. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua. Oke, lagi-lagi kita lihat soalnya dulu. 11,2 liter dalam keadaan STP. Nah, liter itu kan satuan dari volume. Berarti dalam hal ini yang nomor 2 itu yang diketahui adalah V dalam keadaan STP berapa? Sama dengan 11,2 liter. Oke, volume siapa? Volume dari SO2. Apalagi yang diketahui? Nah, lagi-lagi muncul ARS, ARO. Berarti dari yang kita ketahui ini bisa kita tentukan MR karena SO2 itu dalam bentuk senyawa kan? Berarti kita cari MR dari SO2. Berarti rumusnya 1 kali ARS ditambah 2 kali AR dari O. Masukkan nilainya. 1 kali berapa ARS? 32 ditambah 2 dikali ARO-nya berapa? 16. Maka 1 kali 32 ditambah 2 kali 16 adalah 32. Maka dijumlahkan dapatlah hasilnya 64. Sampai di sini bisa ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, yang ditanya yang bagian A apa? Tentukanlah massa. Oke, ditentukan adalah massa dari SO2 berapa. Yang bagian B,
tentukanlah jumlah molekul. Jumlah molekul. Oke, selanjutnya. Bagian C. Jumlah atomnya. Jumlah atom. Oke, jumlah atom siapa? Jumlah atom dari si SO2. Oke, mari kita jawab bersama-sama. Oke, kita jawab yang bagian A. Miss buat di sini ya. Yang bagian A. Massa dari SO2. Nah, massa dari SO2. Massa berarti rumusnya adalah massa per mR. Lihat apa yang diketahui. Yang diketahui itu adalah volume. Nah, berarti lagi-lagi kita pakai rumus yang kedua ini kan. Kita tuliskan. Massa per mR sama dengan volume per 22,4. Oke. Nah, lanjut. Berapa massanya? Massanya itu yang ditanya. Massa per mR. Berapa mR yang kita peroleh? 64. Sama dengan volumenya adalah 11,2 per berapa? Nah, per 22,4. Oke, selanjutnya. Nah, 11,2 dengan 22,4 adalah setengah kan? Maka 2 kali massa sama dengan 64. Maka massanya berapa? Ya, secara matematika kan 64 dibagi 2 maka dapatlah 32 gram SO2. Terjawablah bagian A. Kita masuk ke bagian B-nya. Nah, untuk yang bagian B, jumlah molekul. Jumlah molekul itu berarti yang kita pakai adalah jumlah partikel. Nah, kemana kita hubungkan? Ya, terserah. Mau ke sini kita hubungkan, boleh. Ya, boleh ya kita pakai yang ini dengan yang ini ya. Kita tuliskan sama-sama. Berarti yang bagian B-nya. Massa per mR sama dengan jumlah partikel per berapa? Per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Karena L itu sudah ketetapan ya nak ya. Berapa masanya tadi yang kita dapat? 32 per MR-nya tadi 64. Sama dengan jumlah partikel per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Oke. Nah, selanjutnya 32 dengan 64 bisa setengah ya. Setengah berarti 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 2 Cp. Maka jumlah partikelnya berapa? Ya, sama-sama. Jadi dibagi 2 kan, nak? Berarti 3,01 dikali 10 pangkat 23. Itulah jawaban yang bagian B. Nah, yang C. Yang C ditanya adalah jumlah atom. Jumlah atom siapa? Ya tentulah yang ditanya itu adalah jumlah atom dari si SO2. Berapakah jumlah atomnya? Berarti S-nya 1, O-nya 2. Maka kita dapatlah 3 buah atom. Kalau ditanya berapakah jumlah partikel dari 3 atom dari SO2? Ya langsung saja kalikan 3 atom itu dengan jumlah partikel yang kita dapat, yaitu 3,01 kali 10 pangkat 23. Maka hasilnya 9,03 kali 10 pangkat 23. Untuk menguji pemahamanmu, silakan kerjakan 2 soal ini di buku latihanmu ya nak.